Halo semua, dalam video ini kami akan membahas teori humanistik dalam psikologi kepribadian. Sebuah pendekatan yang memberikan pandangan optimis terhadap manusia. Teori ini muncul pada pertengahan abad ke-20 sebagai respon terhadap dua pendekatan utama saat itu, yaitu psikoanalisis dan behaviorisme. Teori humanistik diperkenalkan oleh dua tokoh utama, yaitu Abraham Maslow dan Carl Rogers. Mereka percaya bahwa manusia bukan hanya sekedar makhluk reaktif, tapi juga memiliki kesadaran diri, kehendak bebas, dan potensi untuk tumbuh. Maslow terkenal dengan konsep hierarki kebutuhan, sementara Rogers mengembangkan person-centered theory yang menekankan pentingnya pengalaman subjektif dan penerimaan tanpa syarat. Dalam teori humanistik, manusia dianggap memiliki kecenderungan alami untuk berkembang. Carl Rogers menyebutnya sebagai actualizing tendency, yaitu dorongan untuk mewujudkan potensi terbaik dalam diri. Konsep penting lainnya adalah self atau konsep diri. Ini adalah bagaimana cara kita memandang diri sendiri. Rogers menjelaskan bahwa semakin kita menerima diri apa adanya, semakin sehat kepribadian kita. Maslow menyusun kebutuhan manusia ke dalam 5 tingkatan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan akan cinta dan memiliki. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Dan yang kelima, aktualisasi diri, yaitu menjadi versi terbaik dari diri kita. Rogers menambahkan bahwa penerimaan positif tanpa syarat dari orang-orang sekitar, terutama sejak kecil, sangat penting dalam perkembangan kepribadian yang sehat. Teori ini sangat luas penerapannya, misalnya dalam pendidikan. Pendekatan humanistik digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang menghargai perbedaan individu dan mendorong ekspresi diri. Pak.นี่เขาบอกว่าแม่กับลูกด้วยสองคน Salah satu kontribusi terbesar dari Carl Rogers dalam dunia psikoterapi adalah person-centered therapy, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai terapi berpusat pada klien. Terapi ini menjadi inti dari pendekatan humanistik karena sangat menekankan pada pentingnya pengalaman pribadi, kebebasan memilih, dan pertumbuhan diri. Dalam terapi ini, klien adalah pusat dari seluruh proses. Artinya, terapis tidak bertindak sebagai ahli yang mendiagnosis, memberi label, atau memberikan nasihat. Sebaliknya, terapis berfungsi sebagai pendamping yang hadir sepenuh hati untuk membantu klien menemukan pemahaman dan penerimaan terhadap dirinya sendiri. Rogers menyebut bahwa ada 3 syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang terapis agar hubungan terapeutik menjadi efektif. Yang pertama, kongruensi atau keaslian. Terapis harus jujur dan otentik dalam berinteraksi. Ia tidak boleh berpura-pura atau menunjukkan sikap palsu. Yang kedua, unconditional positive regard atau penerimaan positif tanpa syarat. Artinya, terapis menerima klien apa adanya tanpa menghakimi apapun masalah atau perilakunya. Yang ketiga, empati. Terapis harus benar-benar berusaha memahami perasaan dan pengalaman klien dari sudut pandang klien itu sendiri, bukan dari sudut pandangnya sendiri.
Dalam proses terapinya, klien diberikan kebebasan untuk membicarakan apapun yang penting bagi mereka tanpa tekanan. Terapis tidak mengarahkan jalannya sesi, tetapi menciptakan lingkungan yang aman, hangat, dan mendukung. Hubungan yang terbentuk ini menjadi fondasi bagi proses penyembuhan. Tujuan utama dari terapi ini adalah tercapainya kondisi yang disebut kongruensi, yakni kesesuaian antara konsep diri seseorang dengan pengalaman aktualnya. Ketika seseorang mengalami ketidaksesuaian antara siapa dia sebenarnya dan siapa dia pikir seharusnya, muncullah kecemasan dan konflik internal. Tapi ketika ia menerima dirinya sepenuhnya, maka muncullah ketenangan dan pertumbuhan psikologis yang sehat. Selain dikenal dengan person-centered terapi yang berfokus pada hubungan hangat antara terapis dan klien, Carl Rogers juga mengembangkan sebuah pendekatan terapi kelompok yang disebut encounter group, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kelompok pertemuan. Terapi kelompok merupakan salah satu pendekatan dalam psikologi yang digunakan ketika individu mengalami masalah psikologis seperti gangguan konsep diri, harga diri rendah, halusinasi, perilaku kekerasan, atau menarik diri dari lingkungan sosial yang tidak lagi cukup ditangani dengan terapi individual. Tentu saja setiap teori memiliki kekuatan dan kelemahan, yaitu kita mulai dari kelebihan teori humanistik. Yang pertama, memberikan pandangan positif terhadap manusia. Yang kedua, fokus pada pertumbuhan, potensi, dan kebebasan memilih. Yang ketiga, sangat aplikatif dalam terapi, pendidikan, dan pengembangan diri. Kelemahannya sendiri adalah yang pertama, konsep seperti aktualisasi diri sulit diukur secara ilmiah. Yang kedua, kurang efektif untuk menangani gangguan psikologis berat. Yang ketiga, terkadang terlalu ideal dan kurang realistis. Pada akhirnya, teori humanistik bukan sekedar membahas bagaimana kepribadian terbentuk, tetapi mengingatkan kita akan hakikat terdalam manusia, bahwa di dalam diri setiap orang ada benih untuk tumbuh, berubah, dan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Di tengah dunia yang seringkali menilai berdasarkan prestasi atau penampilan luar, pendekatan ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam bahwa manusia layak dihargai bukan karena apa yang dia punya, tetapi karena siapa dia adanya. Jika setiap dari kita mau menciptakan ruang yang aman untuk mendengar, menerima, dan memahami bagi diri sendiri maupun orang lain, maka kita tidak hanya menerapkan teori humanistik, tapi juga menghadirkan kemanusiaan itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita bahas tentang teori piramida. Salah satu representasi visual paling terkenal dari teori humanistik adalah segitiga Maslow, atau yang dikenal sebagai hierarki kebutuhan Maslow. Maslow menggambarkan kebutuhan manusia dalam bentuk piramida 5 tingkat, mulai dari yang paling mendasar hingga puncak aktualisasi diri. Semakin ke atas, kebutuhan menjadi lebih kompleks dan berkaitan dengan pertumbuhan pribadi. Yuk kita bahas satu persatu dari dasar hingga ke atas. Yang pertama, physiological needs atau kebutuhan fisiologis. Ini adalah kebutuhan dasar seperti makan nasi kalau lapar, minum air putih, tidur cukup, atau mencari tempat berteduh saat hujan. Kalau ini belum terpenuhi, manusia sulit fokus pada kebutuhan lainnya. Yang kedua, safety needs atau kebutuhan akan rasa aman. Setelah kebutuhan dasar tercukupi, manusia butuh rasa aman, baik secara fisik, finansial, maupun emosional. Contohnya,
punya rumah yang kokoh, pekerjaan tetap, atau merasa tenang karena ada CCTV di sekitar rumah. Yang ketiga, social needs atau kebutuhan sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Kita butuh cinta, rasa memiliki, dan hubungan yang hangat dengan orang lain. Contohnya, ngobrol bareng teman, ikut nongkrong, punya pasangan yang perhatian, atau sekadar dapat pelukan dari orang tua. Yang keempat, self-esteem needs atau kebutuhan penghargaan. Setelah diterima secara sosial, kita mulai mencari pengakuan seperti harga diri, pencapaian, dan rasa dihargai oleh orang lain. Contohnya, dipuji karena berhasil menyelesaikan tugas, naik pangkat di kantor, atau bangga karena bisa bantu orang lain. Yang terakhir atau yang kelima, self-actualization atau aktualisasi diri. Ini adalah puncaknya, yaitu saat seseorang bisa menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, mengejar nilai, potensi, kreativitas, dan makna hidupnya. Misalnya aja, dipuji karena berhasil menyelesaikan tugas, naik pangkat di kantor, atau bangga karena bisa bantu orang lain. Maslow menyebut bahwa jika kebutuhan-kebutuhan di bagian bawah belum terpenuhi, kita sulit fokus ke kebutuhan yang lebih tinggi. Tapi begitu kita punya makanan, tempat tinggal, merasa aman dan diterima, nah lalu kita mulai ingin berkembang, belajar, berkarya, dan memberi makna. Segitiga ini menggambarkan kalau manusia secara alami terdorong untuk terus naik ke atas menuju pertumbuhan, kesadaran, dan pemenuhan diri. Inilah inti dari pendekatan humanistik, bahwa manusia tidak hanya bertahan hidup, tapi juga bertumbuh.